A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentunya atas berkat limpahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, kita sama-sama dapat bergabung, masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikuti kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu dari manapun Anda berada, baik dari seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, kepada seluruh pengelola dan santri di pesantren COVID Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Wabil khusus kepada Bapak Ibu seluruhnya dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, malam hari ini sebelum kita memulai kajian ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Sinan Pak Pur, Bu Ekor ini. Bu Ekor ini, iya. Ayo silakan kepada Ibu Ekor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa silaturahmi lagi di Muhammadiyah with you. Mungkin sudah 190 ya, Mas? 91, Bu, 191. 191 ya, ke 191. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada MCCCPY yang selalu menyelenggarakan acara ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan dari, ini ada Bu Direktur Pelayanan Medik dari Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khotijah sepanjang Sidoarjo, yang juga sudah beberapa kali Rumah Sakit sepanjang Sidoarjo ini berkontribusi dalam acara ini. Bapak Ibu, acara ini sudah kita lakukan ke 191 kali atau 191 hari dan bekerja sama dengan banyak rumah sakit ya untuk bidang kesehatan. Dan alhamdulillah semakin luas. Hari ini pun kita lihat banyak sekali dari Sidoarjo dan mudah-mudahan nanti juga tetap menjadi memberikan kontribusi bersama di MCCC DIY ini yang tidak khusus hanya untuk warga DIY, tapi sudah banyak yang bergabung dari tempat-tempat lain. Nah, mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk memberi motivasi pada saudara-saudara kita yang harus menjalani isolasi mandiri. Dan kita yang sudah ada yang sudah sebagai penyintas atau ada yang sebagai pengelola itu juga bisa memberikan motivasi kepada sanak keluarga kita yang terpaksa harus menjalani isolasi mandiri dan juga kepada masyarakat agar selalu meningkatkan protokol kesehatan untuk melindungi semuanya. Mungkin itu matur nuwun Dr. Mirza yang pada malam hari ini meluangkan waktunya. Mungkin nanti kita tidak hanya minta satu kali Dok, ini saya sudah minta juga ke Bu Direktur supaya ada jadwal lah dari teman-teman di Rumah Sakit sepanjang Sidoarjo, dan mungkin saya juga minta juga ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan supaya ini menjadi kita kalau orang Jawa bilang itu kita sengkuyung bareng gitu.
dan manfaatnya bisa lebih luas. Mungkin itu saja dari saya, dengan harapan mudah-mudahan acara ini selalu bisa memberikan manfaat pada kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir, karena Mbak Ratna ini akan meneruskan ke YouTube yang bisa disimak setelah acara ini. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Abdul. Monggo Mas Abdul, saya kembalikan ke Mas Abdul, masih mute itu. Kayaknya sinyal itu. Mas Abdul. Dilajeng Pak Pur, dilajeng. Oke, nggih. Mas Abdul, sepertinya malah keluar ini. Nggih, Ibu Bapak sekalian, nampaknya Mas Abdul sebagai pengatur acara ada kesulitan sinyal. Oleh karena itu, langsung saja waktu kami serahkan kepada Ibu Dr. Mirza Kusumawardhani, SPKFR, KRK. Nggih, monggo. KFR, iya. Nggih, monggo. Iya. Monggo dipersilahkan Bu Enggak Dokter. apa-apa, terus depannya Pak Pur. Nggih, nggih. Iya. Monggo lanjut Bu Dokter mawon, langsung Bu Dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi waktunya. Terima kasih banyak Dr. Eko ini. Mungkin saya meneruskan tadi sambutan dari Dr. Eko ini, nggih. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apakah suara saya terdengar? Jelas dok, bagus, clear. Bagus, bagus. Siap. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa memberi manfaat mungkin buat yang sudah menjadi penyintas, pernah mengalami menjadi pasien COVID-19 gitu, dan harapannya jika memang ada mungkin keluarga atau di lingkungan sekitar yang mana nanti bisa disampaikan tentang apa yang akan saya malam ini. Jadi ini saya screen dulu, permisi, mohon izin. Ya. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi tentang latihan pada pasien COVID-19. Dan kebetulan saya menjadi tim rehabilitasi medik di Rumah Sakit Siti Khadijah, juga dimintai bantuan untuk merawat bersama pasien COVID-19, baik yang di ICU maupun di ruang isolasi khusus. Jadi rumah sakit kami memiliki 3 fisioterapis. Memang tidak terlalu banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang kami rawat itu. Jadi tapi kami tetap berusaha seoptimal mungkin bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ini saya bersama salah satu fisioterapis kami, dan ini ada di bangsal ICU-nya COVID-19-nya Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang ya. Jadi seperti yang kita tahu, ini saya hanya sekilas saja ya. Untuk sejarahnya, COVID-19 ini pertama kali di Kota Wuhan sudah kita ketahui semua, dan pada bulan Maret tahun 2020 WHO sudah mengumumkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi. Dan insya Allah kalau tidak salah mulai dari pertengahan bulan Maret ya sudah mulai ditemukan pasien COVID-19 di Indonesia. Lalu COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat
luas dan sangat besar ya, sehingga bagi survivornya ini bisa dapat kembali berfungsi normal ataupun harus beradaptasi dengan disabilitas yang didapat setelah akibat dari infeksi tersebut. Nah, ini tentunya perlu dukungan kesehatan secara fisik maupun kognitif dan mental. Karena dampaknya tidak hanya secara fisik mengenai tubuh, tetapi juga mentally ya, karena mungkin juga karena depresi, kemudian kehilangan mungkin orang terdekat yang juga sama-sama mengalami infeksi yang sama, dirawat di tempat yang sama, kemudian tetapi dan itu menjadi beban tersendiri. Kemudian adapun tanda dan gejalanya yang paling banyak ditemukan adalah demam, lalu kelelahan, fatigue, kemudian nafsu makan yang menurun, ada sesak nafas dari otot, lalu ada gejala non spesifik lainnya seperti nyeri tenggorok, lalu hidung buntu, sakit kepala, diare, mual, muntah, hanusnya, atau kehilangan rasa. Kemudian juga bisa disertai dengan gejala neurologis atau seperti adanya pusing, berputar, lalu kelemahan, bisa sampai kejang, atau bahkan stroke ini menjadi sebuah gejala juga pada COVID-19 ini. Kemudian dari manifestasi klinisnya sendiri, COVID-19 itu ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya mild, ada yang moderate, dan ada yang berat atau bahkan kritis. Ya, jadi ini dari WHO dikatakan dia berat apabila didapatkan saturasi sudah di bawah 90%. Kemudian untuk kondisi kritis ini apabila sudah memberikan kondisi acute respiratory distress syndrome atau stres pada fungsi nafas, bisa juga sepsis atau infeksi yang sifatnya sistemik, atau bahkan infeksi tersebut sudah mengakibatkan shock. Nah, adapun faktor risikonya sudah diketahui bersama, lansia ini memiliki faktor risiko yang lebih tinggi, kemudian lebih banyak laki-laki daripada dibandingkan perempuan. Kemudian apabila ada penyakit penyerta, nah yang disampaikan oleh WHO yang paling banyak ini adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, paru, obesitas, dan kanker. Kemudian ada faktor risiko lainnya seperti kontak erat, riwayat perjalanan ke area terjangkit, ataupun tenaga medis yang selalu terpapar ya, yang sering terpapar atau areanya memang berisiko untuk terpapar. Nah, dari kondisi tersebut itu memberikan dampak atau impairment atau kerusakan. Nah, kerusakannya ini bisa diakibatkan karena sindroma pasca perawatan intensif. Jadi dari infeksinya tersebut itu memberikan impairment terhadap struktur jaringannya, yaitu memang saluran nafas yang diserang ya. Kemudian ada ya yang utama itu, kemudian juga memberikan dampak impairment yang akibat dari pasca perawatan. Jadi karena akibat dari tirah baring lama, karena perawatannya tidak hanya sebentar, itu bisa menyebabkan dekondisi fisik. Jadi penurunan kondisi dari yang apalagi kalau misalnya sebelumnya pasiennya ini bukan pasien yang aktif ya, atau yang jarang olahraga. Nah, itu sedentary atau santai gitu ya. Jadi tidak pernah beraktivitas fisik berat gitu. Jadi nah itu akan sangat menurun gitu kondisinya karena dampak dari perawatan yang cukup lama. Nah, ini biasanya bisa mudah lelah, kemudian nafas ngos-ngosan, gangguan bicara juga, dan gangguan menelan ini biasanya akibat dari pasien-pasien yang harus dipasang intubasi seperti itu. Lalu bisa
memberikan dampak atau kerusakan gangguan ya secara kognitif dan mental. Nah, ini bisa memberikan rasa cemas yang berlebihan karena takut akan kondisinya, kemudian depresi, mungkin melihat teman satu ruangan atau mungkin bahkan pasangan hidupnya yang mungkin sama-sama dirawat tapi ternyata meninggal dunia. Nah, itu pasti beban yang sangat berat. Kemudian karena kurangnya oksigenasi, gangguan oksigenasi ya dari akibat dari kondisi tersebut itu bisa menyebabkan penurunan fungsi otak, jadi bisa mengganggu konsentrasi dan mungkin bahkan mengganggu memori, fungsi memori. Lalu pasien-pasien yang dirawat di ICU ini memiliki risiko lebih tinggi tentunya karena yang dirawat di ICU pasti yang levelnya berat ya, berat atau bahkan kritis. Kemudian impairment ini bisa mulai terjadi pada saat pasien masih dirawat ataupun bahkan setelah pulang dari rumah sakit. Jadi dampaknya ini tidak hanya selesai sembuh, tapi bisa berdampak jangka panjang. Komplikasi utamanya ini seperti kita ketahui bersama, dia menyebabkan distres nafas, lalu komplikasi lain ini bisa mengenai ginjal, jantung, atau fungsi hati. Kemudian akibat dari penggunaan ventilasi mekanik yang lama, karena ada beberapa pasien yang cukup lama menggunakan ventilator, nah itu juga memberikan komplikasi. Kemudian dari tirah baring lamanya, karena lamanya perawatan ini juga akan menurunkan kebugaran dari fungsi jantung dan paru. Kemudian menurunkan kemampuan otot juga, dan masih banyak yang lain. Nah, di sini saya sebagai dokter rehabilitasi medik ya, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi, selain teman sejawat yang memberikan terapi medikamentosa ataupun yang lainnya, di sini ada terapi yang cukup membantu. Saya rasa ini juga penting karena dengan diberikan latihan, harapannya fungsi dari paru ini bisa menjadi lebih optimal dengan kondisinya ya, dengan kondisinya yang sedang sakit itu menjadi lebih optimal. Nah, kalau terapi latihan itu menjadi salah satu dari tata laksana rehabilitasi. Sebetulnya ada cukup komprehensif untuk tata laksana rehabilitasi di sini, tetapi yang saya bahas malam ini mencakup hanya terapi latihannya saja yang sekiranya bisa dilakukan pasien secara aktif ataupun mandiri di ruang perawatan ataupun yang sedang isolasi mandiri di rumah. Maksudnya yang tidak perlu observasi ketat untuk kondisi klinis dari profesional kesehatan ya. Jadi cukup aman untuk dilakukan oleh pasien. Nah, untuk timingnya sendiri, latihan ini dapat dilakukan sejak awal yaitu pada fase akut, fase subakut maupun jangka panjang. Fase akut ini biasanya di ruang perawatan atau di intensive care unit atau di ICU. Nah, untuk fase subakut biasanya pasien-pasien yang sudah keluar dari ICU, kemudian di bangsal rumah sakit atau di vaskes pertama ya. Tapi ada juga pasien yang tidak melalui ICU, jadi sehingga bisa melakukan latihannya. Kemudian setelah pasien keluar dari rumah sakit, ini yang kami maksud dengan latihan jangka panjang. Nah, untuk latihan fase akut ini yang paling utama adalah life saving. Jadi latihan di sini membantu untuk mencapai goal tersebut, yaitu biasanya pasien datang pasti dengan kondisi yang sesak. Kalau misalnya kondisinya yang manifestasi klinisnya berat atau kritis, tentunya kita berusaha untuk mengurangi kesulitan bernafas dan gejala yang muncul. Kemudian
juga meredakan kecemasan dan depresi, karena cemas itu sendiri juga mengkonsumsi oksigen, padahal untuk untuk organ dapat berfungsi itu aja oksigen yang diperlukan masih kurang. Jadi di sini latihan juga bisa mengurangi kecemasan. Lalu latihan juga bertujuan untuk menurunkan risiko komplikasinya. Kemudian pada fase akut ini, apabila misalnya kami lakukan untuk pasien-pasien yang di intensive care unit, ini pasien-pasien dirawat di situ, ini latihan dilakukan sesuai dengan anjuran profesional kesehatan, karena ada penapisan-penapisan yang dilakukan sebelum memberikan terapi latihan. Nah, biasanya ini yang agak sulit, manajemen posisi. Nah, sebetulnya posisi yang paling bagus itu adalah posisi tengkurap atau prone, di mana posisi tengkurap ini akan dapat mengoptimalisasi aliran oksigen, mengurangi sesak, dan mengurangi energi ekspenditur. Energi ekspenditur ini energi yang digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi untuk melakukan sebuah kegiatan itu pasti tubuh kita membutuhkan energi. Nah, dengan posisi tengkurap, ketika kita bernafas itu lebih memudahkan otot untuk bergerak. Ini bisa dilihat pada gambar ini, kita bisa bandingkan antara posisi terlentang dan posisi tengkurap ya. Pada posisi terlentang, ini yang bagian melengkung ini adalah otot diafragma kita, karena otot diafragma ini merupakan otot utama kita saat bernafas juga, sehingga bentuknya seperti ini pada saat posisi terlentang, sehingga ketika posisi terlentang, diafragma ini ketika kita menarik nafas atau inspirasi, dia akan mengembang dan dia terdorong ke atas. Dia harus mendorong ke atas, di mana dia harus melawan gravitasi, sehingga itu lebih berat. Ya, ketika posisi tengkurap, nah diafragma ini dia jadi yang ini perut ya, ini perut, sehingga pada saat posisi tengkurap, posisi perut kita di bawah, nah diafragma ini akan lebih mudah karena ketika dia harus mengembang, dia tidak harus melawan gravitasi, karena gravitasi itu merupakan beban, sehingga effortnya atau usahanya dari otot tersebut untuk bergerak dia lebih besar. Dan kemudian posisi jantung ini ada di lebih di belakang ya, di belakang. Nah, jadi ketika kita posisi terlentang ini, nah kita posisi terlentang dia lebih mendesak alveoli. Alveoli itu kantong udara yang ya ujungnya itu ya. Jadi ketika kita bernafas, nah ini yang bulat-bulat ini dia akan mengembang. Nah, jadi alveoli ini akan mengembang. Nah, tetapi ketika kita posisi terlentang, dia lebih terdesak oleh posisi jantung. Nah, sehingga posisi prone itu menjadi lebih baik untuk alveoli bisa optimal mengembang seperti itu. Nah, untuk dari WHO sendiri direkomendasikan posisi prone ini 12-16 jam per hari. Cuman memang ini sangat sulit dilakukan bagi pasien yang tidak terbiasa, atau ini juga kami dari pengalaman saya juga ini cukup sulit dilakukan di Rumah Sakit Siti Khadijah karena mungkin memang belum biasa ya gitu. Tetapi di beberapa rumah sakit di Jakarta seperti di Rumah Sakit Persahabatan itu ini sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi sebuah kayak ya sudah daily-nya, rutinitasnya seperti itu gitu. Jadi ada jam-jam tertentu pasien-pasien itu diposisikan prone seperti itu. Nah, tapi kalau tentunya ini dilakukan kalau yang di intensive care unit dilakukan atas pendampingan profesional kesehatan. Tetapi pada pasien yang cukup stabil yang dirawat di ruang isolasi khusus biasa itu bisa dilakukan dengan catatan kondisi vitalnya stabil ya, dan tidak ada sesak, maksudnya
ketika posisi prone tidak merasakan sesak yang menjadi lebih berat seperti itu. Kemudian dilakukan bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas ini karena ditemukan adanya pneumonia, ada pneumonia sehingga di situ ada banyak sekret yang harus dikeluarkan. Biasanya pasien juga ada keluhan batuk. Nah, batuknya ini kadang juga tidak efektif. Kemudian, nah apa yang bisa dilakukan dengan postural drainase? Jadi karena biasanya kalau di ICU pasien-pasien yang non-COVID itu bisa dilakukan suction. Nah, pada pasien COVID ini kan tidak bisa dilakukan sehingga ada posisi-posisi tertentu yang kita bisa aplikasikan untuk membuat sekret ini mengalir menuju muara ya, menuju muaranya mengikuti arah gravitasi seperti itu. Tetapi ini juga ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi kontraindikasi untuk dilakukan postural drainase. Sehingga ini juga diperlukan arahan dari profesional kesehatan yang terlatih. Kemudian untuk latihan kontrol nafas ini yang paling penting karena pada saat sesak ya, saat sesak itu otot nafas utama bahkan dibantu oleh otot-otot bantu nafas untuk bekerja supaya bisa mengembangkan paru lebih optimal. Nah, ketika pasien panik atau kita panik pada saat sesak, itu akan membuat otot bergerak lebih cepat sehingga konsumsi oksigen itu juga akan menjadi lebih banyak gitu. Padahal tetapi dengan nafas cepat itu sendiri tidak membuat pengembangan paru menjadi lebih optimal sehingga nafasnya menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga yang perlu diperhatikan pada saat sesak adalah yang paling penting atur nafas, kemudian menarik nafas melalui hidung, tidak melalui mulut. Ya, tidak melalui mulut, jadi melalui hidung dan buang nafasnya melalui mulut. Kemudian, jadi itu menjadi sebuah ritme yang memang harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan hanya sekedar latihan, tetapi itu menjadi sebuah pola yang harus diterapkan terus gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini beberapa postur untuk yang postur drainase postural tadi, kita lihat sekretnya nanti di mana, kemudian kita atur posisi sesuai dengan banyaknya sekret yang lokasi sekret yang di tempat tertentu, kemudian kita posisikan. Nah, ini memang tidak mudah dan ada banyak hal yang harus diperhatikan. Kemudian untuk latihan nafas yang lain ini mohon maaf. Jadi ini mohon maaf ini mungkin bahasanya terlalu ilmiah ya, tapi intinya latihan pernafasan yang dilakukan ini adalah untuk optimalisasi pertukaran oksigen itu. Jadi kita latih inspirasi atau tarik nafas dan buang nafas seperti itu. Kemudian untuk latihan mobilisasi dan luas gerak sendi. Ini maksudnya apa? Jadi latihan gerak. Latihan gerak ini latihan perpindahan atau latihan mulai dari tidur ke duduk. Yang tadinya mungkin berbaring, kita latih untuk bisa duduk. Kemudian pasien yang hanya bisa duduk, kita coba latih untuk bisa berdiri dan berjalan. Nah, latihan mobilisasi ini dilakukan apabila pasien stabil. Jadi, kalau misalnya ada saudara atau mungkin ya tidak berharap nanti kalau sakit ya, cuman maksudnya ini sebagai pengetahuan. Jadi, kalau misalnya kita dalam perawatan apapun itu, sebisa mungkin kita lakukan mobilisasi gitu. Jadi, tapi dengan catatan mobilisasi ini dilakukan apabila kondisinya stabil. Kemudian latihan luas gerak sendi. Latihan luas gerak sendi ini semua sendi-sendi kalau misalnya kita ada pasien-pasien yang semangatnya luar biasa meskipun dengan sesak berat tapi
semangatnya luar biasa untuk latihan. Mungkin teman-teman perawat yang ada di sini, yang di Rumah Sakit Siti Khadijah, tahu ya pasien kita yang usianya muda, kemudian waktu itu juga manifestasi klinisnya berat, kemudian tapi beliaunya semangat dari akhirnya beliau bisa survive gitu. Jadi latihan luas gerak sendi ini juga harus dilakukan karena dengan kondisi yang tirah baring kemudian tidak bergerak, ya akhirnya sendi-sendinya kaku gitu. Kalau sendinya kaku juga nanti bisa memberikan dampak nyeri atau gerakan dari rongga dada itu sendiri, terutama kalau misalnya sendi bahu atau area yang ekstremitas atas, itu juga bisa menyebabkan pergerakan dari rongga dadanya jadi kurang optimal juga. Nah, kemudian latihan aerobik. Nah, ini latihan aerobik ini juga bisa dilakukan di fase akut. Latihan aerobik ini apa sih? Bukan senam aerobik ya, tapi latihan aerobik itu adalah latihan yang melibatkan otot-otot besar. Jadi otot besar itu mana aja? Otot besar itu bisa otot lengan atas atau otot tungkai, otot kaki ya. Jadi otot kayak deltoid, biceps gitu ya di lengan atas. Ini itu otot-otot yang besar. Meskipun saya kurus, tapi tetap itu adalah otot besar ya. Itu termasuk otot besar. Jadi kayak otot paha itu juga. Nah, jadi untuk latihan aerobik tentunya tidak diberikan kepada pasien fase akut, tetapi bukan pada pasien yang severe ya, tetapi bukan pasien yang berat ya, tetapi mungkin pasien yang mild atau pasien yang moderate itu bisa. Tapi tentunya untuk latihan aerobik ini juga perlu arahan dari profesional kesehatan, karena kita perlu uji latih dulu, maksudnya kapasitas fungsinya pasien ini seberapa, mampunya seberapa, ini perlu diuji latih karena setiap orang bebannya tidak bisa sama karena ada dosisnya, ada dosis latihan. Lalu bisa dilakukan terapi fisik ini tidak termasuk latihan sih, tetapi ini bisa kami lakukan gitu untuk program rehabilitasi. Kemudian untuk latihan fase subakut. Nah, ini fase subakut ini ketika sudah di ruang isolasi, mungkin masih di ruang isolasi rumah sakit, tetapi yang tadinya dari ICU sudah pindah ke ruang isolasi khusus biasa. Kemudian atau ada yang sudah di fasilitas tingkat pertama yang tidak sampai dirujuk ke rumah sakit, itu juga bisa. Kemudian dapat dilakukan di tempat tidur atau di tepi bed, ya. Dapat dilakukan secara aktif dan mandiri. Ini sama. Yang penting manajemen posisi. Nah, posisinya kalau yang tadi, kalau misalnya pasien-pasien yang cukup berat, nah itu posisi tengkurap itu untuk optimalisasi fungsi pengembangan dadanya ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya bisa duduk, ya monggo. Kalau bisa duduk, kalau bisa berdiri atau berjalan secara bertahap sesuai dengan kondisi klinis pasien atau kondisi klinis dirinya gitu. Jadi batasannya adalah jika sudah merasa sesak, ya latihan dihentikan. Atau kalau misalnya punya saturasi oksigen juga itu bisa menjadi monitor ya, bisa menjadi monitor. Nah, kemudian pasien direkomendasikan untuk posisi setengah duduk 45-60 derajat bersandar pada bed. Nah, ini seperti ini, atau bisa juga diberi ganjal bantal pada kepala dan di bawah lutut. Tetap latihan luas gerak sendi, karena kalau misalnya tidak dilatih, sendinya kaku semua. Nah, ini kita tujuannya untuk mempertahankan supaya gerak sendinya normal. Gitu. Kemudian latihan nafas. Tetap latihan nafas ini karena yang utamanya adalah sesak. Nah, ketika sesak, perhatikan posisinya, relaksasi, lakukan kontrol nafas, dan lakukan mobilisasi dinding dada. Nanti bagaimana caranya, berikut ada videonya. Kemudian latihan nafas secara aktif. Ini juga kita berikan latihan untuk pengembangan dada, kemudian latihan nafas dalam, tetap dilakukan drainase postural. Nah, ini apabila ada pasien yang batuk. Nah, ini batuk. Ketika batuknya menjadi kadang-kadang pasien itu batuk-batuk karena tidak bisa mengeluarkan sekretnya. Jadi batuknya sehingga tidak efektif gitu.
batuknya banyak tapi sekretnya nggak keluar. Nah, itu juga melelahkan ototnya, konsumsi oksigen juga menjadi lebih besar. Nah, kita berikan bisa lakukan latihan huffing atau dengan batuk efektif. Nanti bagaimana caranya juga ada videonya. Kemudian latihan otot pernafasan. Nah, latihan aerobik seperti tadi ya. Nah, ini bisa dilakukan setiap hari, dimulai dengan intensitas sedang. Nah, untuk mengukur intensitasnya ini bagaimana? Tentunya nanti setiap pasien akan berbeda. Itu dimulai dari 15 menit sampai 45 menit sesuai dengan toleransi pasien. Biasanya untuk latihan aerobik dari pasien yang viral baring lama, kita mulai dengan intensitas yang ringan dan durasinya tidak lama, tetapi tetap mencapai target. Nah, itu bisa dilakukan bagaimana caranya? Bisa dengan duduk berdiri itu juga bisa. Kemudian tetap lakukan monitor. Jadi bisa dimonitor sendiri ya. Kalau misalnya punya saturasi bisa saturasi. Kalau misalnya enggak, bisa dengan sesak. Itu juga merupakan sinyal ya gitu. Jadi sesuai dengan toleransi. Intinya sesuai dengan toleransi. Kemudian latihan penguatan. Latihan penguatan ini penting untuk menjaga supaya ototnya tidak atrofi atau tidak mengecil ya, tidak mengecil. Jadi karena akibat tirah baring lama itu bisa mengurangi massa otot sehingga memberikan dampak kelemahan otot. Nah, jadi kita berikan juga latihan penguatan. Tetapi tentunya untuk intensitas itu harus diukur. Nah, ini bagaimana bisa dengan mengangkat beban. Tidak hanya mengangkat beban sebetulnya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk melawan gravitasi itu sendiri juga sudah merupakan beban. Jadi bisa dimulai dengan intensitas yang ringan dengan hanya melawan gravitasi saja. Itu sudah cukup sebetulnya untuk menjaga massa otot. Nah, ini untuk latihannya fase subakut. Jadi ini kami baru meluncurkan video ya, nanti bisa dicari langsung aja ya. Dipercepat. Ini poli kami. Ya, ini poli rehabnya di Rumah Sakit Siti Khadijah. Nah, ini saya cepatkan aja ya. Nanti bisa dilihat sendiri kalau menurut saya. Tapi ini yang penting latihannya. Nah, ini yang pertama latihan relaksasi nafas. Di layar kok belum muncul ya dokter ya? Kenapa? Di layar belum muncul. Oh, belum muncul ya? Sebentar ya. Iya. Sebentar. Saya coba. Atau saya lanjutkan dulu ya. Oh iya, iya. Nah, ini untuk yang jangka panjang. Kalau yang jangka panjang ini tentunya setelah pasien keluar dari rumah sakit ya, bisa secara poliklinis di polirehabilitasi. Cuman masalahnya kalau misalnya saya kurang tahu untuk pasien yang dengan diagnosa COVID ini karena kendalanya pasti ini ya kalau misalnya pasiennya rumah sakitnya ini BPJS, nah kan kebanyakan pasiennya dengan BPJS. Ini apakah diterima klaimnya, maksudnya dibayarkan klaimnya oleh BPJS atau tidak? Ini saya juga masih belum menggali lebih lanjut untuk pasien-pasien yang pasca COVID. Gitu. Jadi bisa juga yang udah cukup baik tetap biasanya ada teman-teman yang sudah
kondisinya sudah membaik, dirawat di rumah, mungkin isoman dulu ya, biasanya habis di rumah sakit kan isoman dulu. Nah, setelah itu ada juga banyak juga yang keluhannya melakukan aktivitas jalan gampang ngos-ngosan. Nah, itu harus latihannya diteruskan untuk latihan yang tadi. Jadi nanti ada beberapa latihan yang bisa dilakukan. Kemudian, nah setelah KRS, setelah keluar dari rumah sakit ini bisa pasien pasti ada penurunan fungsi paru ya, kemudian bisa juga terjadi depresi. Nah, hal ini bisa menurunkan quality of life atau kualitas hidup menurun. Jadi ya kayak tadi, jalan sedikit ke sana ngos-ngosan, jalan sini cepet capek. Nah, sehingga tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian tentunya juga ya itu jadi akhirnya mengurangi kualitas hidup si survivornya. Nah, jadi latihannya ini dengan goal untuk memperbaiki fungsi respirasi, kemudian perbaikan dari gangguan fisik yang terjadi gitu. Dan kalau dari program rehab sendiri juga diberikan dukungan psikososial. Kemudian latihan pernafasan ini tujuannya untuk meningkatkan fungsi nafas, meningkatkan endurance. Endurance ini bugaran. Jadi karena akibat dari imobilisasi lama atau tirah baring lama akibat perawatan, nah ini fungsi jantung parunya pasti menurun, apalagi yang sebelumnya orangnya tidak aktif ya. Nah, itu pasti akan sangat menurun. Kemudian untuk latihan pernafasan, ada penguatan otot, baik otot nafas maupun otot ekstremitas. Nah, ini latihan pernafasan bisa dengan nafas diafragma. Ada di video, lalu ada latihan meniup atau pursed lip breathing. Kemudian latihan penguatan nafas ini bisa dengan square box breathing. Square box breathing ini bisa dengan cara tarik nafas dengan dalam hitungan 4 detik. Jadi kayak membentuk polanya itu tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, kemudian ekspirasi 4 detik atau dibuang nafasnya 4 detik. Jadi square box breathing. Nah, kemudian latihan peregangan otot respirasi bisa dengan masase manual, ya, otot-otot dinding dada. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, latihan batuk efektif. Nah, untuk latihan aerobik sendiri sesuai dengan American College of Sport Medicine ini bisa dilakukan training ya 50 menit dalam 1 minggu. Artinya kalau 7 hari nih bisa lakukan latihan 5 hari, 1 harinya 30 menit. Nah, libur 2 hari. Gitu. Jadi bisa goes, yang biasanya goes bisa bersepeda kembali. Kemudian lakukan sepeda statik juga bisa, atau treadmill juga bisa. Tapi tentunya kalau misalnya pasien dengan ada komorbid yang penyakit jantung atau gara-gara COVID melibatkan penurunan fungsi jantung atau penurunan fungsi jantung, nah ini kita perlu evaluasi lebih lanjut untuk dosis latihannya. Gitu ya. Kemudian untuk latihan penguatan sendiri juga ada dosisnya, itu dilakukan 2-3 kali seminggu. Beda dengan yang latihan aerobik tadi. Jadi latihan aerobik itu latihan untuk kebugaran, kalau penguatan ini untuk menguatkan otot. Jadi targetnya berbeda ya. Nah, untuk penguatan itu tidak sesering aerobik. Jadi kalau latihan penguatan itu 2-3 kali seminggu. Nah, itu latihannya tentunya tetap peningkatan bebannya bertahap. Tetapi di situ ada peningkatan beban sehingga target untuk strength-nya itu, target untuk penguatannya itu tercapai. Nah, terima kasih. Mungkin saya share videonya tadi sebentar. Cuman, okay. Ini terlihat? Terlihat tuh, terlihat. Lihat. Ya, ini
polirehab kami, ya. Ini dicepetin aja, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, oke. Nah, ini latihan relaksasi nafas. Latihan relaksasi nafas yang tadi disampaikan ketika pasiennya sesak. Jadi tarik nafas lewat hidung, lalu dibuang lewat mulut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini latihan tarik nafas dengan bahu diputar. Ini sama juga bisa merelaksasikan latihan relaksasi nafas juga sekaligus relaksasi otot. Nah, ini latihan pengembangan dada. Ini tujuannya optimalisasi pertukaran oksigen tadi ya. Jadi tarik nafas sambil dadanya dibuka sehingga pada saat inspirasi rongga dadanya membuka dengan optimal. Kemudian pada saat ekspirasi karbon dioksida ini bisa dikeluarkan dengan optimal juga. Gitu. Nah, ini ketika tarik nafas dadanya dibuka, pada saat buang nafas dadanya didorong dengan tangan. Nah. Kemudian ini latihan nafas dalam. Nah, latihan nafas dalam ini targetnya adalah otot diafragmanya supaya bisa membuka rongga dada yang di dalam itu lebih, sehingga parunya bisa mengembang. Nah, ini agak sulit. Nah, ini pada saat tarik nafas, ya, pada saat tarik nafas itu perutnya mengembang. Nah, pada saat buang nafas, perutnya dikempeskan, dibuang nafas sampai habis. Nah, ini agak sulit. Tarik nafas, perutnya mengembang. Pada saat buang nafas, perutnya dihembuskan. Kemudian ini sebetulnya tidak lama. Kalau yang tadi saya bilang square box breathing, ini tahan nafasnya hanya 2 detik gitu. Karena memang ini juga videonya kami buat untuk pasien yang berat sehingga jadi masih agak sulit melakukannya. Jadi ini tahan nafasnya 2 detik. Nah, ini namanya pursed to lift breathing. Jadi ini latihan meniup, ya. Nah, itu dengan menggunakan tisu, taruh di depan, bisa. Mau dengan media apapun bisa. Tarik nafas dulu lewat hidung, lalu dibuang lewat mulut. Seperti itu. Kemudian ini posisi, manajemen posisi ya. Posisi tengkurap. Kalau misalnya mau posisi tengkurap, ini perhatikan bantalnya ada di pinggul, tidak boleh terlalu atas sehingga menekan diafragma. Gitu ya. Jadi harus memberikan tempat untuk diafragma bisa bergerak. Kemudian jika mau ditambah bantal dada bagian atas di bahu itu bisa. Nah, ini modifikasi posisi prone dengan latihan pengembangan dada. Kalau yang tadi dilakukan sendiri, yang tangannya di samping dada, ini dilakukan dengan bantuan. Ini latihan batuk efektif. Nah, ini apakah suaranya kalau saya nyalakan soundnya kedengeran? Yang terdengar suara Ibu, suara dokter. Oh ya, oke. Jadi ini saya contohkan ya. Pada saat huffing, ini ada metode huffing. Huffing itu tarik nafas, lalu ditekan seperti itu. Jadi bukan dibatukkan, tetapi didorong oleh perut melalui saluran nafas udaranya. Nah,
Jadi setelah halving 3 kali itu pasti ketika ada secret dia akan mendorong sampai ke tenggorokan dan biasanya itu terasa gatal. Ketika sudah gatal itu bisa langsung dibatukkan gitu. Atau tarik nafas dalam, nah lalu dibatukkan 2 kali. Gitu ya. Nah ini untuk massase otot-otot dinding dada. Ini bisa dilakukan secara mandiri sebetulnya. Di atas, tengah, kemudian yang bawah juga. Nah, ini bagian belakang. Nah, ini stretching ya. Stretching ini juga penting, atau peregangan. Nah, mungkin otot-otot bantu nafasnya, yang otot-otot leher ini kan juga merupakan otot bantu nafas. Sesak itu juga terlalu banyak bekerja, bisa jadi spasme. Ini latihan peregangan. Ini juga merupakan latihan gerak sendi juga, mempertahankan gerak sendi ya. Gitu. Lalu selanjutnya latihan mobilisasi. Jadi yang mungkin tadinya hanya berbaring saja, mulai bertahap ya 45 derajat sampai 75 atau 60 sampai 90. Terus lalu duduk di tepi bed dulu, jangan langsung berdiri. Ya, jadi duduk bertahap dengan sandaran, kemudian tanpa sandaran, lalu duduk di tepi bed. Ini lalu lakukan latihan berjalan. Ini dilakukan apabila kondisi stabil ya. Sudah. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, Dr. Sumardi atas materinya malam hari ini, tentunya memberikan kita pengetahuan baru, ada pemahaman-pemahaman baru tentang bagaimana caranya kita berlatih saat kita sedang menderita COVID-19. Baik, berikutnya dokter, kita bacakan pertanyaannya di kolom komentar dulu, dok. Yang pertama, dok, dari Ibu Lia, apakah ada terapi atau latihan tertentu yang bisa mempercepat sembuh dari long COVID? Okay. Latihan tertentu. Ya. Jadi sebetulnya untuk COVID sendiri ini kan manifestasi klinisnya itu banyak faktor ya yang menentukan, termasuk jenis virus itu sendiri, karena strainnya banyak ya kan, makanya ada yang memberikan manifestasi klinisnya yang ringan, yang sedang ataupun yang berat gitu. Nah, jadi kalau misalnya mempercepat sembuh ini yang seperti apa gitu ya. Tetapi pasien COVID ini kan dikatakan sembuh itu apabila klinisnya sudah membaik ya. Ada kriteria yang ada kriteria yang meskipun masih misalnya PCR-nya masih positif, tetapi klinisnya sudah baik, tanda-tanda vitalnya sudah stabil, kemudian dari foto juga pneumonia berkurang, nah itu juga sudah bisa dikatakan sembuh sebetulnya. Nah, tetapi untuk latihan sendiri yang mempercepat penyembuhan itu bukan mempercepat ya, tetapi support gitu. Karena dengan latihan itu yang pertama tadi kita optimalisasi oksigenasi ya gitu. Jadi dengan latihan itu, dengan relaksasi breathing tadi, kontrol nafas itu bisa optimalisasi oksigenasi. Itu akan dibandingkan yang tidak mengontrol nafasnya, itu akan menjadi lebih baik. Jadi ototnya tidak lelah juga.
Kemudian yang kedua, dengan relaksasi breathing atau dengan latihan relaksasi itu juga merilis stres, ya, merilis mengurangi depresi juga, merilis stres. Dimana kita tahu bahwa stres itu juga akan mencetuskan dia akan memperburuk ya, atau memperburuk kondisi pasien. Jadi sehingga dengan latihan itu akan memperbaiki sebetulnya, bukan mempercepat ya, tapi memperbaiki kondisi klinis seperti itu. Jadi yang penting dengan latihan itu berusaha untuk lebih dikontrol. Gitu. Jadi memperbaiki, bukan mempercepat ya. Gitu. Atau mengoptimalisasi, gitu, meningkatkan. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Ngatijan ya. Yang pertama, hasil swab biasanya ada city value-nya. Apakah city value ini bisa menjadi ukuran fase pasien gejala COVID? Bagaimana kita bersikap bila melakukan isolasi mandiri? Yang kedua, Dok, masih efektifkah berjemur antara jam 9 sampai jam 10 pagi saat isolasi mandiri? Terima kasih. Oke. Yang pertama, ini sebetulnya bukan kompetensi saya ya untuk menjawab. Gitu. Tadi pertanyaannya gimana city value? City value. Apakah city value ini bisa menunjukkan fase-fase pasien di gejala yang memang dia ini sudah sembuh atau ini masih tingkat infeksiusnya masih tinggi, Dok, begitu. City value ini berpengaruh terhadap apa? Oke. Sebetulnya ini bukan saya kurang bisa menjawab pertanyaan ini sebetulnya, jujur saja. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman sejawat spesialis lain yang bisa membantu, mungkin bisa memberikan masukan terhadap pertanyaan tersebut ya, gitu. Jadi saya jawab pertanyaan yang berikutnya saja ya, yang pertanyaan tentang berjemur ya. Efektifkah berjemur antara jam 9 sampai jam 10 pagi saat isolasi? Oke. Ya, jadi saat isolasi ya. Nah, ini pada berjemur ini sebenarnya kalau yang dilihat itu juga banyak tidak hanya fokusnya tidak hanya berjemurnya saja ya, tetapi dengan berjemur itu melakukan aktivitas fisik atau melakukan mobilisasi gitu ya. Jadi yang kalau misalnya beda kan, misalnya pasien yang cuman berbaring aja tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, ketika berjemur itu melakukan aktivitas mobilisasi. Jadi untuk berjemurnya sendiri itu sebetulnya juga bisa dibilang itu memberikan influence atau memberikan pengaruh juga gitu ya. Itu juga memberikan pengaruh gitu. Jadi untuk dengan ketika berjemur itu kita menghirup udara yang relatif lebih baik ya daripada di dalam ruangan. Itu juga termasuk salah satu yang perbedaannya gitu. Tapi untuk efektif atau tidaknya karena banyak faktor sebetulnya yang menentukan ini efektif untuk apa nih? Kan untuk kesembuhan ya. Nah, tapi kan sebetulnya banyak faktor yang menentukan kesembuhan dari COVID-19 itu sendiri. Gitu. Ya, baik dokter. Berikutnya, Dok. Nah, ini ada pertanyaan. Dok, saya sudah isolasi 10 hari di rumah sakit. Sekarang tinggal menunggu hasil swab yang kedua. Tapi kok tangan saya
kalau digerakkan ke atas, pada lengan atas terasa sangat sakit sehingga tidak kuat untuk mengangkat. Itu karena syaraf atau ototnya ya, Dok? Kira-kira. Lengan atas ini di bahu Ibu atau Endang? memang di lengannya atau Iya. di sini di bahunya atau di Ibu Endang, kami persilahkan. Di lengannya, Bu. Oh, ya. Di lengannya. Jadi kayak ya sakit gitu di lengan pas lengan apa itu saya nggak tahu itu otot apa ya antara siku sampai Oke. sampai Di kedua sisi kanan kiri lebih parah yang kiri. Lebih Ini- parah yang kiri. Oke, lebih parah yang kiri, tapi berarti dirasakan di dua sisi ya. Nah, ini Ya. dirasakan sudah berapa lama? Kemudian apakah itu menjalar atau tidak? Gitu. Apakah nyerinya ini dirasakan sejak sebelum isolasi, sebelum sakit, atau sudah lama, sudah 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, cuman memberat pada saat sekarang? Nah, Ya kira-kira sudah seminggu ya Dok ya. Ya sudah 5 harian lah. oke. Nyeri sekali. Nyerinya pada saat diangkat saja. Pada saat tidak diangkat, tidak Pada nyeri. saat itu nyeri, tapi nanti kalau tangan sudah ke atas itu malah nggak sakit. Jadi proses diangkat itu dokter. Oke. Jadi biasanya, jadi kalau misalnya itu saya tidak bisa menentukan secara pasti, tetapi karena tidak melakukan pemeriksaan fisik ya, Ibu Endang, gitu. Karena untuk hal tersebut memang harus dilakukan pemeriksaan fisik. Apakah gerakannya itu, apakah nyerinya itu merupakan nyeri jalaran, gitu. Karena ada juga kondisi di mana yang bermasalah itu adalah otot-otot gelang bahu, tetapi nyerinya bisa dirasakan sampai ke lengan, seperti itu. Nah, kemudian tentunya ada pemeriksaan fisik special test atau tes khusus yang harus dilakukan untuk menentukan kalau misalnya memang ini dari otot yang sebelah mana, gitu. Oh Jadi iya Dok. itu ada pemeriksaan fisik khususnya. Kemudian kalau misalnya apakah ini dari saraf atau apakah ada iritasi saraf. Nah, itu juga ada pemeriksaan fisik khusus special test yang harus dilakukan untuk memanipulasi apakah memang itu dari iritasi saraf atau dari soft tissue selain dari sarafnya ya. Itu ada pemeriksaan khususnya. Ya, dokter, terima kasih. Ya. Tapi Terima kalau kasih misalnya, sekali. tapi kalau misalnya dari gerakan kemungkinan dari ototnya. Kalau nyerinya dijatuhkan oleh gerakan tertentu. Oh iya. Apalagi mengangkat tangan ke atas ya, kemungkinan. Tetapi tidak pasti ya, Ibu. Ya. Itu bisa dikurangi dengan misalnya saya melakukan olahraga karena selama isolasi kan saya berbaring saja Dok, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Oke. Ibu digerakkan sesuai dengan toleransi nyeri yang pasti, ya. Untuk mempertahankan luas gerak sendi, kemudian supaya massa ototnya tidak berkurang, digerakkan sesuai dengan toleransi nyerinya. Jadi nyeri itu merupakan sinyal. Jadi kalau misalnya tambah nyeri tambah cepat sembuh, nah itu keliru. Jadi kalau memang nyerinya masih bisa ditoleransi, itu masih cukup aman. Kemudian untuk membantu mengurangi nyeri, Ibu bisa kompres dingin. Ya, bisa pakai cool pack atau bisa pakai botol aqua mungkin yang diisi air. Gitu. Jadi dikompreskan 15 menit, gitu, dibungkus handuk tipis dulu, dikompres 15 menit setiap kali dirasakan nyeri. Atau habis setiap kali latihan. Seperti itu. Oh, iya Dok. Ya Dok, terima kasih sekali. Gitu nggih, Ibu Endang. Ya, terima kasih sekali Pak. Berikutnya dokter, ini ada dari Ibu Wahmiati. Dok, saya OTG dan sudah diisolasi di hotel selama 31 hari.
dan sudah 5 kali swab dan hasilnya tetap positif. Apakah saya masih dapat menularkan COVID ini ke orang lain, Dok? Iya, oke. Ini tuh iya. Sebetulnya nah ini kadang-kadang ada pemahaman yang keliru. Ini juga sebetulnya mungkin teman-teman sejawat paru atau penyakit dalam ya yang lebih berkompeten untuk menjawab ini, tetapi dari yang saya baca dan saya tahu untuk swab itu yang masih positif itu, apalagi kalau misalnya kondisi klinisnya sudah baik ya, tidak ada gejala yang memberat, kemudian mungkin ditunjang dari fotonya bagaimana gitu, dilihat dari foto X-ray, foto toraksnya seperti itu. Jadi dari informasi yang terbaru itu belum tentu yang swab-nya positif itu masih dinyatakan apa namanya, karena swab positif itu bisa sampai 6 bulan gitu. Jadi kalau ini sudah berapa lama? 3 bulan? 1 bulan, Ibu. Oh, 1 bulan. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kondisi klinis yang sudah baik, saya rasa mungkin itu juga bisa dikonsultasikan sama dokter yang memang menangani ya, gitu. Mungkin dokter penyakit dalam atau dokter parunya, gitu. Tapi kalau dari informasi dan yang saya baca, itu masih bisa positif sebetulnya, tetapi sudah mungkin kurang untuk menularkannya, gitu. Baik, berikutnya dokter, ini mungkin agak berat juga pertanyaannya dari Ibu Asih. Saya mau bertanya, Dok, apa ada orang yang sudah sembuh bisa meninggal karena mengalami pengentalan darah? Kalau ada, karena pengentalan darah. Kalau ada, karena apa pengentalan darahnya itu, Dok? Oke. Cukup berat. Iya. Pertanyaannya memang sangat bervariasi ya? Iya, Dok. Jadi untuk sebetulnya pengentalan darah ini juga banyak faktor, Ibu ya, tidak hanya COVID-19 saja yang bisa menyebabkan pengentalan darah gitu. Kalau misalnya kolesterolnya memang tinggi, itu tadi ada komorbid ya. Kalau misalnya ada kolesterolnya tinggi, kemudian atau ada riwayat diabetes mellitus yang juga tidak terkontrol, ya otomatis juga darahnya juga bisa mengental seperti itu. Baik. Berikutnya dokter dari Bapak Rahardi. Apakah susah tidur itu efek dari COVID-19, Dok? Saya pasca isolasi dan sudah negatif, tapi masih sering merasa susah tidur, Dok. Oke. Nah, susah tidur. Apakah susah tidur sebelum COVID-19 itu juga susah tidur? Nah, kemudian apakah sudah menjadi habit gitu ya, menjadi habit yang susah tidur. Nah, kalau susah tidur atau mungkin sejak COVID-19 ini habitnya berubah gitu. Jadi pola tidurnya yang biasanya harusnya malam, tapi karena kemarin COVID-19 dirawat jadi banyak tidurnya, akhirnya banyak tidur di jam-jam siang hari sehingga malamnya jadi sulit tidur, itu juga bisa. Faktor stresnya bagaimana, seperti itu. Baik, berarti tinggal polanya saja ya, Dok ya? Iya, mungkin bisa coba merubah pola tidurnya. Siap, dokter. Baik, berikutnya dokter, ini mungkin pertanyaan cukup berat juga dari Ibu Anissa. Dokter, saya sempat terpapar COVID. Awalnya cek darah positif tipes, tapi setelah keadaan membaik, di swab kok positif COVID. Itu bagaimana penjelasannya, dokter? Oke. Pertamanya tipes. Terus didiagnosa tipes sampai di swab terus jadi positif itu berapa lama gitu. Kemudian
karena ya masa inkubasinya COVID itu kan bisa 1-14 hari. Jadi mungkin Ibu sebelumnya juga terpapar gitu, atau overlapping itu juga bisa. Overlapping itu maksudnya ya tipes iya, terus juga terpapar iya, jadi akhirnya yang muncul gejala tipesnya duluan, kemudian ada muncul waktu diperiksa lebih lanjut kok positif, itu juga bisa gitu. Atau mungkin Ibu tidak muncul termasuk yang manifestasi klinisnya tadi yang ringan atau tidak ada gejala atau ringan gitu ya. Jadi pada saat tidak menonjol gejalanya, tetapi pada saat dites hasilnya positif, itu juga bisa. Baik. Oke. Alhamdulillah pertanyaannya di sini sudah habis, dokter. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan, masih ada satu pertanyaan terakhir. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung maupun melalui kolom chat, kami persilakan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan. Pertanyaannya kayak saya dapat door prize apa gitu. Betul, dokter. Memang kalau yang pengisinya dokter biasanya pertanyaan cukup berat. Dok. Random, pertanyaannya random. Ya, random dan berat-berat, Dok. Iya. Gitu. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Saya tanya ya. Ya, Bapak Karim. Saya Abdul Karim, PCM Sepanjang. Ini kakak saya kan terpapar COVID. Kemudian dirawat di Hotja. Itu kemudian setelah hari ke-9 atau ke-10, itu stres berat, minta pulang, paksa pulang. Sehingga akhirnya karena teriak-teriak gitu, saya izin, akhirnya boleh pulang, nanti kembali lagi. Nah ini selama pulang ini apakah boleh latihan-latihan seperti yang tadi dokter sampaikan? Matur nuwun. Nah ini paksa pulang ini sebelumnya itu dirawatnya di ruang isolasi khusus biasa atau di ICU? Nah, biasa dok. Oke. Kemudian biasa. Kondisi pada saat pulang itu bagaimana? Saya juga nggak tahu. Nah itu apakah bagaimana saturasinya, bagaimana ya kondisi klinisnya semuanya itu saya tidak tahu ya, ngapunten. Nah, tapi selama stabil, kemudian tidak sesak, tidak memberat ya, sejak keluar dari rumah sakit itu kondisinya tidak memberat. Untuk latihan yang tadi, untuk intinya sebetulnya itu untuk optimalisasi itu jadi baik. Jadi untuk ketika ada gejala sesak, lakukan kontrol nafas, itu bisa dilakukan. Meskipun kondisinya berat, itu memang harus dilakukan untuk kontrol nafas. Kemudian jika memang mungkin kan, maksudnya pada saat, nah cuman kalau di rumah tidak bisa dikontrol ininya, bagaimana saturasinya, lalu tanda vital lainnya. Jadi apakah duduk itu cukup aman, ataukah sudah mulai bisa berdiri atau berjalan gitu, atau mungkin bisa dilakukan latihan yang lain. Tetapi untuk latihan-latihan yang dilakukan di atas tempat tidur itu bisa dilakukan seperti latihan kontrol nafas, kemudian latihan yang mengembangkan dada tadi itu bisa dilakukan. Ya, matur nuwun, Dok. Oke, sami-sami. Baik, begitu nggih, Pak Karim. Terima kasih. Baik, dokter, karena ini sudah jam 9:11. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mirza Kusumawardhani atas materinya malam hari ini, sharing-sharingnya malam hari ini, dan berbagai macam pertanyaan yang telah dijawab. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga tidak ada kendala karena emang ini saya sedang menjalankan 8 Zoom secara bersamaan. Jadi agak terputus tadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang telah hadir dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini dari awal hingga akhir, telah menyimak bersama. Semoga materi kita malam hari ini ada hikmah yang bisa kita ambil, ada hikmah-hikmah yang bisa kita peroleh sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin bisa latihan dan sebagainya. Saya kira mungkin latihan-latihan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak COVID juga bisa kan, Dok? Bisa.
Jadi bisa Boleh dibuka channel YouTube-nya, nanti jangan lupa di like. Mungkin channel YouTube-nya namanya apa ya, Dok ya? Rumah Sakit Siti Khadijah, nanti bisa di keywordnya Rumah Sakit Siti Khadijah, latihan nafas. Ini bisa langsung buka channel YouTube-nya di Rumah Sakit Siti Khadijah. Jadi Bapak Ibu, nanti tadi ada yang bertanya juga, ini linknya juga itu, nih Bapak Ibu, nanti bisa diakses di YouTube-nya Rumah Sakit Siti Khadijah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung acara kita malam hari ini. Semoga acara kita malam hari ini menjadi berkah, menjadi wasilah kebaikan kita untuk memperoleh surganya Allah di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu mendoakan kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi, yang sekarang sedang sakit, agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sudah sehat, yang sedang kuat, semoga Allah selalu melindungi panjenengan semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.